Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Emriski Oyedi dari Prodi D3 Keperawatan Solo. Pembahasan kali ini yaitu tentang komunikasi, teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama yaitu mendengarkan. Mendengarkan merupakan dasar utama dalam komunikasi terapeutik. Mendengarkan adalah proses aktif dan penerimaan informasi serta penelaahan reaksi seseorang terhadap pesan yang diterima. Yang kedua yaitu mengulang. Mengulang yaitu mengulang pokok pikiran yang diungkapkan oleh klien guna untuk menguatkan ungkapan klien dan memberi indikasi perawat mengikuti pembicaraan klien. Restarting merupakan suatu strategi yang mendukung listening. Yang ketiga yaitu klarifikasi, adalah menjelaskan kembali ide atau pikiran klien yang tidak jelas atau meminta klien untuk menjelaskan arti dari ungkapannya. Yang keempat yaitu refleksi. Refleksi adalah mengarahkan kembali ide, perasaan, pertanyaan, dan isi pembicaraan kepada klien. Hal ini digunakan untuk memvalidasi pengertian perawat tentang apa yang diucapkan klien dan menekankan empati, minat, dan penghargaan terhadap klien. Yang kelima yaitu memfokuskan. Memfokuskan bertujuan memberi kesempatan kepada klien untuk membahas masalah inti dan mengarahkan komunikasi klien pada pengucapan tujuan. Dengan demikian akan terhindar dari pembicaraan tanpa arah dan penggantian topik pembicaraan. Yang keenam yaitu teknik diam, digunakan untuk memberikan kesempatan pada klien sebelum menjawab pertanyaan perawat. Diam akan memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisasikan pikiran masing-masing. Teknik ini memberikan waktu pada klien untuk berpikir dan menghayati, memperlambat tanpa interaksi, sambil perawat menyampaikan dukungan, pengertian, dan penerimaannya. Diam juga memungkinkan klien untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri dan berguna pada saat klien harus mengambil keputusan. Yang ketujuh yaitu memberi informasi. Memberikan tambahan informasi merupakan tindakan penyuluhan kesehatan klien. Teknik ini sangat membantu dalam mengajarkan kesehatan atau pendidikan pada klien tentang aspek-aspek yang relevan dengan perawatan diri dan penyembuhan klien. Informasi yang diberikan pada klien harus dapat memberikan pengertian dan pemahaman tentang masalah yang dihadapi klien serta membantu dalam memberikan alternatif pemecahan masalah. Yang kedelapan, menyimpulkan. Menyimpulkan adalah teknik komunikasi yang membantu klien mengeksplorasi poin dan penting dari interaksi perawat klien. Teknik ini membantu perawat dan klien untuk memiliki pikiran dan ide yang sama saat mengakhiri pertemuan. Poin utama dari menyimpulkan yaitu peninjauan kembali komunikasi yang telah dilakukan. Yang kesembilan yaitu mengubah cara pandang. Teknik mengubah cara pandang ini digunakan untuk memberikan cara pandang lain sehingga klien tidak melihat sesuatu atau masalah dari aspek negatifnya saja. Teknik ini sangat bermanfaat terutama ketika klien berpikir negatif terhadap sesuatu atau memandang sesuatu dari sisi negatifnya. Seseorang perawat kadang memberikan tanggapan yang kurang tepat ketika klien mengungkapkan masalah. Misalnya, sebenarnya apa yang Anda pikirkan tidak seburuk itu izinnya. Reframing akan membuat klien mampu melihat apa yang dialami dari sisi positifnya. Yang 10. Mengidentifikasi tema. Perawat harus tanggap terhadap cerita yang disampaikan klien dan harus mampu menangkap tema dari seluruh pembicaraan tersebut. Gunanya adalah untuk meningkatkan pengertian dan menggali masalah penting. Teknik ini sangat bermanfaat pada tahap awal kerja untuk memfokuskan pembicaraan pada awal masalah yang benar-benar dirasakan oleh klien. Yang ke-11 yaitu memberikan pujian. Memberikan pujian merupakan keuntungan psikologis yang didapat klien ketika berinteraksi dengan perawat. Reinforcement berguna untuk meningkatkan harga diri dan menguatkan perilaku klien. Reinforcement bisa diungkap dengan kata-kata ataupun melalui isyarat non-verbal.